Halo penikmat film, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya, amin. Kembali lagi di Brother Story. Pada episode kali ini, Jarwo mau ngebahas film yang bertemankan ninja, yaitu Ninja Assassin yang rilis tahun 2009. Ninja Assassin adalah film aksi dan trailer yang dirilis tahun 2009 dan disutradari oleh James McTaggart. Film ini menceritakan kehidupan ninja di zaman modern saat ini. Ternyata masih ada klan ninja yang masih eksis ribuan tahun lalu menjadi pembunuh bayaran yang sangat terlatih hingga saat ini. Film ini dibintangi oleh aktor utama kembaran Jarwo yaitu Rain, dan nama-nama besar lainnya yaitu Naomi Harris, Rick Yuni, dan pemain Fast and Furious yang tak asing lagi yaitu Sung Kang. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan subscribe dan lonceng notifikasinya ya brother, supaya tidak ketinggalan informasi film-film terbaik dan menegangkan lainnya ya. Langsung saja, ini dia intronya. Di awal film, kita diperlihatkan segerombolan gangster Yakuza di Osaka bersama ketua mereka, sebut saja Han, yang sedang menato punggungnya. Tapi dia merasa kesal karena kesakitan saat punggungnya ditato. Si tukang tato yang sudah tua, sebut saja Sugiono, ini dia, mengatakan jikalau ada orang yang merasa kesal atau kesakitan saat ditato, berarti dia tidak cocok hidup di lingkungan yang keras. Sontak saja, pimpinan Yakuza itu merasa marah dan langsung menodongkan pistolnya ke dagu Sugiono. Kemudian salah satu anak buah Han atau bos Yakuza datang dengan membawa sepucuk surat yang berisi pasir hitam. Si kakek Sugiono mendadak kaget dan ketakutan saat melihat isi surat itu, karena menandakan hal yang sangat mengerikan akan terjadi. Tapi si pimpinan Yakuza dan anak buahnya malah tertawa dan menganggapnya lelucon. Si kakek Sugiono menceritakan bahwa kalau dulu seorang yang di sini juga menerima amplop yang berisi pasir hitam yang sama, lalu kemudian hal yang mengerikan terjadi pada mereka, muncul dari balik bayangan, dan semua orang tewas dengan sangat tragis. Beruntungnya, si Sugiono masih hidup lalu menunjukkan bekas luka di dada sebelah kiri. Si Sugiono masih beruntung karena mempunyai jantung yang spesial berbeda dari yang lain yang berada di sebelah kanan. Di tengah dadanya terdapat tato ninja untuk mengingat kejadian yang mengerikan itu. Para Yakuza itu malah tertawa terbahak-bahak mendengar cerita ninja di era modern saat ini. Lalu tiba-tiba, kepala salah satu anak buah Yakuza itu terbelah. Mereka semua kaget, ketakutan, dan berteriak. Lampu-lampu tiba-tiba langsung padam. Terdengar suara pekat menghayun kemana-mana tanpa sosok yang terlihat. Satu persatu anggota Yakuza itu langsung tewas secara tragis, terpotong-potong karena ketakutan. Bos Yakuza dan anak buah yang tersisa menembakkan pistol ke segala arah saking paniknya. Ketika tinggal sendiri, bos Yakuza menawarkan imbalan lebih tinggi dari yang menyuruhnya, tapi tak digubris sama sekali oleh sang ninja. Si Sugiono mengatakan sia-sia bernegosiasi dengan makhluk ini karena mereka bukan manusia, melainkan iblis yang dikirim dari neraka. Saat sedang panik, tiba-tiba tangan bos Yakuza itu terpotong dan kepalanya ditebas oleh makhluk tak terlihat dari neraka yang disebut ninja itu. Sangat mengerikan. Kemudian dari balik bayangan muncul sesosok ninja berjalan menghampiri si Sugiono dengan mata yang sangat dingin, lalu tanpa basa-basi langsung menebas leher si Sugiono. Kemudian berpindah ke kota Berlin. Di markas Europol, seorang agen penyelidik bernama Mika Coretti, ini dia si Black Suit, menemui atasannya bernama Maslow. Dia memberikan hasil penyelidikannya tentang pembunuhan misterius yang terjadi akhir-akhir ini, dimulai dari insiden terbunuhnya Ratu Korea di tahun 1800-an oleh klan ninja Ozunu. Mika menyelidiki transkrip persidangan terdakwa yang bernama Kunito Mushikiaki, di mana jaksa menanyakan soal pembayaran 45,3 kg emas kepada klan Ozunu, di mana setelah itu tidak pernah dibahas lagi sampai sekarang. Jumlah itu sama dengan rumor yang beredar di mana ada kelompok Yakuza membayarkan 45,3 kg emas kepada klan Ozunu yang berujung pembantaian gangster Yakuza Machi
yang berlokasi di Osaka yang terlihat di scan awal tadi. Mika berpikir klan ini berusia ribuan tahun dan tidak pernah berubah dalam menghargai nyawa buruannya. Kemudian Mika menelusuri lebih dalam lagi. Mika menemukan keterkaitan atas insiden tewasnya Perdana Menteri Rusia bernama Zhukov dengan klan Uzunu. Kemudian scan berpindah di tempat pencucian atau laundry. Terlihat seorang babang tampan kembaran Jarwo, tokoh utama film ini yang bernama Raizo, yang sedang melaundry pakaiannya. Di sampingnya ada seorang wanita tak dikenal yang mencoba meminta bantuan kepada Raizo. Saat Raizo itu mendekati dan mencoba membantunya, dia bertanya, "Kamu dari klan mana dan sedang apa di Berlin?" Sang wanita terlihat kaget karena penyamarannya langsung diketahui. Kemudian sang wanita langsung menyerang Raizo menggunakan pisau untuk membunuhnya, dan terjadilah pertarungan sampai mati hingga sang wanita akhirnya bisa dikalahkan Raizo. Lalu si pemilik laundry keluar karena mendengar keributan yang terjadi, tapi pemilik laundry menemukan hal yang mengagetkan dan aneh ketika tidak ada siapa-siapa di sana, hanya melihat mesin laundry yang bergetar yang di dalamnya terdapat mayat sang wanita tadi yang sudah terpotong-potong. Ngeri. Kembali ke tempat Mika dan Maslow sedang makan siang bersama di taman. Maslow mengatakan kalau dia sudah menyelidiki lebih dalam tentang temuan Mika soal tewasnya Perdana Menteri Rusia beberapa tahun lalu dengan informasi jaringan KGB miliknya yang berada di Rusia. Dia menemukan laporan dari agen KGB berpangkat tinggi yang bernama Alexis Sabatin. Laporan itu membahas berbagai pembunuhan politik yang dilakukan oleh jaringan kuno canggih yang disebut 9 klan. Mika bertanya, "Lalu bagaimana nasib Alexis Sabatin?" Maslow menjawab bahwa agen itu diusir dari KGB karena gangguan mental. Mika akhirnya sedikit lega karena Maslow percaya dengan hasil penelitiannya. Berpindah kepada pria yang tadi berada di tempat laundry, yaitu Raizo yang berada di penginapannya. Saat memasuki penginapannya, Raizo melihat berbagai senjata yang dimilikinya. Yang senjata itu adalah senjata ninja. Yap, Raizo adalah salah satu anggota ninja klan Ozunu yang telah berkhianat. Saat di penginapannya, Raizo mengingat masa lalunya saat pimpinan klan Ozunu, yaitu Lord Ozunu, mengenalkan dirinya saat Raizo dan kawan-kawannya masih kecil. Di memori yang lain terlihat Lord yang akan dilatih untuk menguasai tubuh mereka. Rasa sakit, lapar, haus termasuk anggota tubuh, darah, dan kulit adalah hal yang harus dikuasai. Kemudian Lord Ozunu memberikan contoh dengan menyayat telapak tangannya dengan pisau. Lalu kemudian dia menggenggam tangannya dan mengucapkan beberapa mantra ninja. Dan saat dibuka, luka yang ada di telapak tangannya langsung sembuh atau hilang dengan sendirinya. Itulah salah satu kekuatan klan Ozunu. Itulah cara ninja mereka. Siang harinya, Raizo kecil telah berhasil melumpuhkan temannya dalam sebuah pertarungan. Lord Ozunu mengatakan hidup adalah pertempuran sampai mati. Raizo yang tadinya anak biasa yang polos, yang dibuang orang tuanya, dia berjuang bertahan hidup hingga akhirnya bisa menang. Karena dalam pertempuran saat melawan musuh harus tanpa keraguan dan belas kasihan. Untuk bertahan harus belajar supaya berani dan tidak takut. Raizo dewasa selalu melatih tubuhnya. Kemudian memori kembali ke masa lalu Raizo kecil, di mana dia harus berjalan di lantai jebakan khusus dan untuk melewatinya harus tanpa suara. Saat Raizo kecil gagal karena mengeluarkan suara dari lantai itu, Lord Ozunu menyabet kaki Raizo kecil hingga berdarah-darah. Malam harinya Raizo kecil tidak bisa tidur karena kesakitan. Lalu terlihat teman seangkatan Raizo kecil bernama Kiriko yang mencoba mengobati kaki Raizo dengan mengoleskan cairan obat di kaki Raizo. Bahkan luka-luka itu masih membekas hingga Raizo dewasa. Di lain tempat, Mika menemui istri dari Alex Sabatin, mantan anggota atau agen KGB yang membuat laporan tentang kematian Perdana Menteri Rusia dengan organisasi 9 klan. Istri Alex mengatakan kalau laporan suaminya itu menimbulkan banyak masalah pada karirnya. Setelah laporan Alex mencuat pada saat itu, terlihat sikap Alex yang tidak seperti biasanya. Alex kelihatan ketakutan.
Alex memasang kunci ekstra di setiap bagian rumahnya serta kamera CCTV dan sensor gerak di setiap sisi rumahnya. Tak lupa juga dengan lampu-lampu yang sangat terang agar tidak ada bayangan yang terlihat, kata Alex. Suatu hari, ada seorang pria datang ke rumah Alex. Mereka berbincang sesaat lalu pria itu pergi. Istri Alex mengatakan kalau suaminya dulu seorang agen intelijen KGB Rusia. Jadi Alex bukanlah orang yang mudah takut. Tapi waktu itu istri Alex mendapati Alex sangat ketakutan terpancar dari wajah dan mata Alex. Lalu Alex berdiri dan mencium istrinya sambil bilang, "Aku sangat mencintaimu." Istri Alex kemudian memberitahu Mika bahwa Alex sudah meninggal, dan sebelum meninggal terjadi insiden lampu mati. Dan istri Alex tak mau melanjutkan ceritanya lagi. Tapi istri Alex memberikan berkas penelitian yang dulu ditinggalkan oleh Alex kepada Mika. Di rumah, Mika membuka berkas penelitian Alex. Di sana terdapat beberapa macam bukti kalau para ninja itu nyata. Lalu terdapat rekaman CCTV dan saat di setel terlihat wajah Raizo. Berpindah di penginapan Raizo, dia sedang berlatih menggunakan pedang, kusarigama, dan shuriken. Terlihat amarah yang begitu besar dalam diri Raizo ketika mengingat masa lalunya saat berada dalam klan Ozuno. Scene memperlihatkan Raizo bertarung dengan teman sebayanya. Awalnya Raizo menguasai pertarungan, namun temannya menggunakan cara licik hingga Raizo kalah, hingga terluka di kepalanya. Kemudian Lord Ozuno mendekati Raizo dan bilang itu bukan rasa sakit. Lalu Lord Ozuno menekan bagian perut, tepatnya di ulu hati Raizo, sehingga Raizo berteriak dan merasa sangat kesakitan. Lord Ozuno menyuruh Raizo bertahan dari rasa sakit itu. Hingga malam tiba pun Raizo masih sangat kesakitan. Tapi pagi harinya saat Lord Ozuno menemui Raizo, terlihat Lord Ozuno kaget karena Raizo sudah berhasil menahan rasa sakitnya. Berpindah di tempat Mika di kantornya, ia ditemui oleh agen Sabransky. Ia menanyakan kepada Mika apakah Maslow bertingkah aneh belakangan ini. Sabransky mengatakan kalau beban kerja yang berat bisa membawa stres dan kelelahan mental. Mika kemudian menemui Maslow. Ternyata agen Maslow juga ditemui oleh agen Sabransky dan menanyakan hal yang sama terhadap Mika. Mika mengatakan bahwa ada pihak yang mengawasi mereka dan tidak ingin Mika melanjutkan penyelidikan tentang kasus 9 klan ini. Maslow mengatakan bahwa kasus ini bukan kasus sembarangan. Banyak orang-orang penting dunia yang terlibat di dalamnya. Klan-klan pembunuh itu dilindungi oleh oknum-oknum penguasa. Maslow menyuruh Mika mulai saat ini harus lebih berhati-hati. Malam harinya Mika pulang ke rumah dan meneliti berkas-berkas milik Alex lagi. Di sana tertulis di dalam gulungan kuno di abad 14, seorang penjelajah muslim bernama Ibnu Battuta mengunjungi salah satu klan tertua, yaitu klan Pasir Hitam. Di dalam Sidu atau padepokan terpencil yang tersembunyi di dalam pegunungan bersalju, Ibnu Battuta melihat perayaan makan malam diiringi dengan pertunjukan pertarungan dua bocil di bawah 10 tahun. Kemudian berpindah ke Raizo. Saat di perjalanan tiba-tiba Raizo teringat dengan masa lalunya bersama sahabat kecilnya, yaitu Kiriko. Terlihat Kiriko memotong tali bonsai sambil diperhatikan Raizo. Lalu Raizo bilang bahwa Kiriko akan dihukum karena tindakannya. Kiriko yang cantik mengatakan kalau jantung pohon akan tahu kemana mereka tumbuh. Raizo menjawab kalau pohon tidak punya jantung, sedangkan menurut Kiriko semua makhluk hidup punya jantung. Raizo menjawab lagi kalau dirinya tidak punya jantung. Kemudian Kiriko menempelkan telinganya di dada Raizo. Lalu Kiriko mengatakan dia mendengar detak jantung Raizo dan mengatakan lagi kalau jantungnya merindukan Raizo. Raizo tak percaya. Kemudian Kiriko menyuruhnya mendengar detak jantungnya. Empuk.